Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihi at-tahirin siyama baqiyatullahi fil ardin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia, pada hari yang mulia, kita bersama-sama dalam ziarah, sebuah upaya menghubungkan diri kita dengan Imam Ridha alaihissalam. Mohon maaf, di mana kita terhubung dengan berupaya untuk menghubungkan diri kita dalam hari yang mulia kepada Imam Ridha alaihissalam. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan inayah, syafaat, pertolongan di dunia ini maupun di akhirat kelak nanti. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak memperpanjang muqaddimah saya lagi. Kita langsung saja memulai ziarah kita dengan memohon izin, sebagaimana biasanya, memohon izin ke Imam Ridha alaihissalam. Sebelum kita mulai, saya ucapkan selamat wiladah Imam Ridha alaihissalam yang bertepatan insya Allah besok malam, kalau saya tidak salah, itu pada hari Jumat 11 Zulkaidah. Semoga kita semua mendapatkan hadiah dari Imam Ridha alaihissalam, hadiah kelahiran beliau. Ketika beliau sukacita, walaupun kita semua tidak hadir di pusara beliau, akan tetapi inayah beliau, pertolongan beliau, penglihatan beliau, itu bisa menembus seluruhnya. Bahkan kita sendiri berziarah pada hari Rabu tidak diharam Imam Ridha. Kenapa? Karena kita yakin Imam Ridha alaihissalam melihat kita, sebagaimana doa keterhubungan dengan Imam Ridha alaihissalam, doa berziarah kepada Imam Ridha alaihissalam. Dan di hari-hari yang mulia ini, hari kelahirannya, kita mendapatkan inayah lebih, pertolongan lebih, perhatian lebih dari Imam Ridha alaihissalam. Semoga hari-hari ini membawakan berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai doa izin masuk kita, yaitu doa terhubungnya kita dengan Imam Ridha alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi. Salawatuka alaihi wa alihi. Waqad mana'tan nasa yadkhulu illa bi'izni. Wa
qulta ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa yu'zana lakum. Orang-orang dilarang masuk ke rumah Nabi tanpa izinnya. Begitu juga dengan urusan hati kita, urusan pertemuan kita pada hari ini mustahil kita bisa terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam tanpa izin darinya. Tanpa izin dari mereka, pertemuan ini tidak akan ada artinya. Akan tetapi inilah doa kita meminta supaya kita terhubung, supaya salam kita, doa kita, hajat kita semua didengar oleh beliau. Allahumma inni a'taqidu hurmata sahibi hadzal mashhadis syarif fi ghaibatihi kama a'taqiduha fi hadrati wa'lamu anna rasulaka wa khulafaka alaihimus salam ahya'un 'indaka yurzaqun yarawna maqami. Dia melihat kita, wa yasma'una sakalami. Beliau juga mendengarkan kata-kata kita. Yarudduna salami. Salam yang kita sampaikan, Assalamualaikum ya Imam Ridha. Kita yakin Imam juga akan mendengarnya dan menjawabnya. Wa annaka hajabat an sam'i kalamahu wa fatahta baba fahmi biladhizi munajatihi. Akan tetapi kita yang tertutup, kita tak mendengar apa jawaban dari Imam Ridha alaihissalam. Akan tetapi dalam hati kita terbuka untuk sebuah kenikmatan ketika kita bermunajat kepadanya. Itu yang saya rasakan secara pribadi, entah itu berada di haram Imam Ridha alaihissalam ataupun berada di rumah saya seperti ini bersama Bapak Ibu sekalian. Kenikmatan itu masih tetap hadir. Tak berbeda ketika saya berada pas di samping makamnya, atau pada hari ini saya duduk di sini di rumah saya di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, memanggil nama Imam Ridha alaihissalam. Jadi itulah kenikmatan dari berziarah kepada beliau. Wa inni asta'zinuka ya Rabbi awwala wa asta'zinu rasulaka sallallahu alaihi wa alihi thaniya wa asta'zinu khalifatakal imam al-mafruḍ alayya ta'atu wal malaikatal muqarrabina bihadhil buq'atil mubarakati thalithah. واستأذن خليفتك الإمام المفروض علي طاعة علي بن موسى الرضا والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة. أدخل يا رسول الله، أدخل يا حجة الله، أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد، فأذن لي يا مولاي بالدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائك
فإن لم أكن أحلى لذلك فأنت أهل لذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itu tadi doa izin masuk kita, doa izin terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ziarah kita dengan membacakan doa ziarah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin. Wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa nabika wa sayyidi khalqika ajma'in salata la yakwa ala ihsa'iha ghairu. Allahumma salli ala amiril mu'minin Ali bin Abi Talib عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمحيمن على ذلك كله. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Fatimah binti Nabi wa zawjati wali wa ummi سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطورة الطاهرة المطهرة التكية النكية الردية الذكية سيدة سائر أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. سيد العابدين اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باكر علم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى.
عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم بخلقك وحجتك المعدي النبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باكية تعجل بها فرجا وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبه يا الله وأوالي وليهم وأعادي عدوهم فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة. Dalam segala macam doa kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dengan bertawassul kepada mereka, maka berikanlah kami, anugerahkan kami rizki, kebaikan dunia dan akhirat. Wasrif anni bihim syarat dunia wal akhirah wa ahwala yaumil qiyamah. Assalamu alayka ya wali Allah. Assalamu alayka ya hujjat Allah. Assalamu alayka ya nur Allah fi zulumatil ard. Assalamu alayka ya amud ad-din. Assalamu alayka ya warisa Adam sifwatillah. Assalamu alayka ya warisa Nuhin nabiillah. Assalamu alayka ya warisa Ibrahim khalilillah. Assalamu alayka ya warisa Ismail zabihillah. Assalamu alayka ya warisa Musa kalimillah. Assalamu alayka ya warisa Isa ruhillah. Assalamu alayka ya warisa Muhammadir rasulillah. Assalamu alayka ya warisa amiril mu'minin Ali waliyillah wasi rasuli rabbil alamin. Assalamu alayka ya warisa Fatimah az-Zahra. Assalamu alayka ya waris al-Hasani wal-Husain. Assalamu alayka ya waris Ali bin Husain al-Abidin. Assalamu alayka ya waris Muhammad bin Ali bakhir ilmi al-awwalin wal-akhirin. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين.
Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Hasan wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك ولا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي ورحمت تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك ذائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي وضربت على ظهري فكل شافعا إلى الله يوم فقري ولك إن الله مقام محمود وأنت عنده وجيه اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولايتهم أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم اللهم عن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وعملوا الناس على أكتاف آل محمد اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن صلى الله عليك يا أبا الحسن صلى الله عليك يا أبا الحسن صلى الله عليك يا أبا الحسن صلى الله على روحك وبدانك صبرت وأنت الصادق المصدق والله قتلك بالأيدي والألسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itu tadi ziarah kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kita sebut tadi, kita berikan salam kita satu-satu kepada para maksumin, kepada Imam Ridha alaihissalam. Sekarang kita gunakan bahasa kita masing-masing untuk menyampaikan bahasa hati kita kepada Imam Ridha alaihissalam. Dia melihat kita, dia mendengar kita, dia menyaksikan apa yang ada di sekitar kita. Dia melihat apa yang kita butuhkan, dia melihat apa yang kita harapkan. Silakan Bapak Ibu sekalian, mintalah, bertawassullah kepada beliau, sampaikanlah kepada beliau apapun yang ingin kita sampaikan. Kita doakan Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang ada di rumah kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, dimanapun mereka berada, entah itu mereka masih hidup ataupun telah tiada, doa kita selalu menyertai buat mereka, buat guru-guru kita, buat para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, buat para pejuang
terkhusus buat Sayyid Ali Khamenei, pemimpin dari para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada. Dan tidak lupa itu senantiasa kita berdoa untuk semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kebuhuran dan memberikan keselamatan kepada imam kita Imam Mahdi Ajallahu taala farajah. Dengan sama-sama kita bacakan Allahumma kulli walikal hujatil hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati banil hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizah wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta iskinu ala laka taw'an wa tumatti'ahu biha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan tutup dengan selawat khassah Imam Ridha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa Ridha al-Murtada al-Imam at-Taqi an-Naki wa hujjatika ala man fawqa al-ardi wa man tahta ath-thara as-Siddiq ash-Shahid salatan kathiratan tamma zakiyatan mutawasilatan mutawatiratan mutaradifah ka'afdali ma sallaita ala ahadin min awliyai. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Itu tadi ziarah kita Bapak Ibu sekalian. Semoga ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, oleh Imam Ridha alaihissalam, oleh para malaikat mukarrab yang selalu menyertai Imam Ridha alaihissalam. Baik, itu tadi ziarah kita. Sekarang kita akan masuk kepada kajian Kitab Uyun Akhbarur Ridha. Kita masuk ke hadis 29 tentang hadis di mana Imam Husain alaihissalam bertemu dengan Rasulullah SAW bersama Ubay bin Ka'ab. Pada saat itu Ubay bin Ka'ab istilahnya kepo bahasa kita, yaitu takjub bagaimana Imam Husain Rasulullah SAW menyebut Imam Husain alaihissalam dengan sebutan zinatus samawat, sebagai penghias langit. Dan dia bertanya kenapa bisa seperti itu sudah kita jelaskan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan doa-doa khusus buat Imam Husain alaihissalam, dan ternyata bukan hanya sebatas untuk Imam Husain alaihissalam, tetapi juga untuk keturunannya dan keturunan-keturunannya dan keturunan-keturunannya. Keturunannya adalah Imam Husain, Imam Sajjad alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan doa khusus buat Imam Husain Imam Sajjad alaihissalam. Imam Muhammad Baqir alaihissalam juga begitu, ada doanya. Dan kita kalau tidak salah, saya sampai kepada Imam Muhammad Baqir. Jadi doa Imam Muhammad Baqir sudah
kita bacakan. Faraqqaballahu azza wa jal fi sulbihi nutfah thayyibah mubarakah zakiyah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala juga ini seperti kita bacakan saja supaya lebih cepat karena hadis ini cukup panjang. Kita sudah membahasnya 2 pertemuan. Dan sekarang pertemuan ketiga dalam membahas hadis yang ke-29 ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menitipkan sebuah nutfah ke sulbinya Imam Muhammad Baqir, wa akhbarani Jibril alaihissalam anna azza wajal tayyaba hadhin nutfah, dan memberikan kebaikan pada nutfah ini, wasammaha indahu Ja'far, dan itu adalah Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Maka Allah menaruh dalam sulbinya nutfah, benih yang baik, diberkahi dan suci. Dan Jibril alaihissalam memberitahuku bahwa Allah telah mensucikan nutfah ini dan menamainya di sisinya dengan Ja'far. Wa ja'alahu hadiyan mahdiyan radiyan maradiyan yad'u rabbahu fayaqulu fi du'ai. Dan dia menjadikan sebagai pemberi petunjuk, yang diberi petunjuk, yang ridha. Mohon maaf. Wajal tu hadian, dan Imam Ja'far As-Shadiq ini sebagai apa? Sebagai hadi mahdian, sebagai pemberi petunjuk dan diberi petunjuk. Radian maradian, dia sebagai ridho dan diridhoi. Jadi dia ridho dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yad'una rabbah, dan ia berdoa kepada Tuhannya, fayaqulu fi du'ai, inilah doanya, ya dana ghairam mutawan, ya arhamar rahimin, ij'al li syi'ati minan nari wiqa'an walahum indaka ridan waghfir dzunubahum wa yassir umurahum waqdi duyunahum wastur auratihim wahabalahumul kabairil lati bainaka wa bainahum ya man la yakhafu daim wala ta'khudhuhu sinatun wala naum ij'alli min kulli ghammi farajan. Ya dana ghairamatun, wahai yang dekat, wahai orang yang maha dekat dan tidak lalai, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang, jadikanlah para syiahku perlindungan dari neraka. Jadi Imam Shadiq alaihissalam senantiasa, Bapak Ibu sekalian, mendoakan kita. Bahkan di saat apa? Di saat kita belum terlahir. Bayangkan doa di saat para pecinta Ahlul Bait, para Syiah belum terlahir, mereka sudah didoakan oleh Imam Ja'far As-Shadiq untuk aman dari api neraka. Tapi ini sering sekali saya katakan bahwa perjalanan kita untuk sampai kepada surga itu bukan perjalanan yang pendek. Kita boleh bangga para pecinta Ahlul Bait, orang-orang Syiah aman dari azab api neraka. Tapi bayangkan Bapak Ibu sekalian, dunia ini masih panjang. Belum lagi barzakh berapa lama yang akan kita lewati. Betapa berat penderitaan di alam barzakh. Walaupun penderitaan di alam barzakh tidak seberat penderitaan di neraka, tapi jika seseorang mendapatkan cobaan, mendapatkan sesuatu yang tidak enak lah bahasanya di alam barzakh, maka itu pun bukan tempat yang pendek, bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang sangat panjang. Kita juga harus senantiasa berdoa supaya doanya Ja'far As-Shadiq alaihissalam ini sempurna dengan sempurnanya. Kita tidak susah dunia, kita tidak susah barzakh, kita tidak susah proses timbangan nantinya. Bahkan kita selamat dari bahkan dipermudah kalaupun seandainya ada jaminan, misalnya dalam jaminan dengan doa-doa seperti ini kita tidak masuk neraka, tapi semoga dipercepat perjalanan menuju sirat mustaqim sehingga kita cepat mendapatkan surga kita. Jadi perjalanan menuju surga bukanlah perjalanan yang mudah, tapi insya Allah kita semua para pecinta Ahlul Bait tidak masuk neraka, dipermudah di sirat, dipermudah di mizan, dipermudah
uh, di alam barzakh, dipermudah di dunia ini, dipermudah di dunia ini. Itu semua doa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ampunilah dosa-dosa dan bagi mereka keridhaan darimu. Semoga orang-orang, para pecinta Ahlul Bait, orang-orang Syiah dimanapun mereka berada, mereka adalah orang yang senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doanya Imam Ja'far As-Shadiq. Ampunilah dosa-dosa mereka. Imam Ja'far As-Shadiq tahu bahwa sebaik-baiknya kita tetap ada sedikit banyak dosa yang telah kita lakukan, maupun itu doa saghirah. Semoga-moga doa kabirah terjauh dari kita semua. Semoga diampuni dosa-dosanya, mudahkanlah urusan-urusan mereka, lunasi utang-utang mereka, tutupilah aib-aib mereka. Bahkan bukan hanya sebatas persoalan-persoalan akhirat, tetapi persoalan-persoalan dunia pun kita didoakan oleh Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Kita semoga dilunasi utang-utang kita, ditutupi aib kita, dan anugerahkan kepada mereka ampunan atas dosa-dosa besar yang terjadi antara engkau dan mereka. Bahkan doa-doa besar yang kita lakukan pun, maaf cakapnya Bapak Ibu sekalian, itu dimintakan oleh Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam untuk dihapuskan dosa-dosanya. Wahai zat yang tidak takut akan kezaliman dan tidak mengantuk akan tidur, berikanlah aku jalan keluar dari segala kesusahan. Man da'a bihaza du'ai hasrahullahu ta'ala abyadal wajhi ma'jaf'ari ibni Muhammad ilal jannah. Barang siapa yang berdoa dengan doa ini, kita pun bisa berdoa dengan doa ini setelah sholat. Silahkan Bapak Ibu sekalian praktekkan, amalkan doa ini. Allah Ta'ala akan membangkitkan dengan wajah berseri-seri bersama Ja'far bin Muhammad menuju surga. Maka insya Allah orang-orang yang mengamalkan doa ini adalah orang-orang yang masuk surga bersama Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Ya Ubay, inta baraka wa ta'ala raqaba ala hadhin nutfatu zakiyah mubarakatan tayyibah. Ternyata belum berakhir dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Betapa agungnya Imam Husain alaihissalam. Dari cucu-cucunya Imam Husain alaihissalam yang bernama Imam Ja'far As-Shadiq, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sebuah nutfah yang sangat mulia. Anzala alaihar rahmah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepadanya. Wasammaha indahu Musa. Wahai Ubay, sesungguhnya Allah yang maha suci dan yang maha tinggi meletakkan di atas nutfah ini, Ja'far itu nutfah yang suci, diberkahi dan baik. Dia menurunkan rahmatnya kepadanya dan menamainya di sisinya sebagai Musa. Dan qala lahu Ubay, ya Rasulullah, ka'annahum yatawassafuna wa yatanasaluna wa yatawarasuna wa yasifu ba'dhum ba'dhan. Ubay terkejut, seolah-olah mereka ini satu sifat. Sama sifatnya dari antara Imam Husain, sama sifatnya dengan Imam Sajjad, sama sifatnya dengan Imam Baqir, sama sifatnya dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Bahkan ketika nutfah Imam Musa Kazim alaihissalam, seolah-olah mereka itu satu sifat. Ubay ingin bertanya kepada Rasulullah dengan kondisi mereka, sebagaimana kita meyakini bahwa seluruh Ahlul Bait yang suci ini, mereka adalah dari nur wahid, dari cahaya yang satu. Makanya karakter mereka, sifat mereka, keagungan mereka, kemuliaan mereka semua adalah satu. Wahai Rasulullah, seolah-olah mereka saling menyifati, saling meneruskan keturunan dan mewarisi serta menggambarkan satu sama lain. Qala wasafahum li Jibrila an rabbil alamin jalla jalalah. Jibril telah menyifati mereka kepadaku dan Tuhan semesta alam, maha agung dan maha mulia dia. Rasulullah SAW menjawab dengan sangat keren bahwa sifat yang tadi itu, yang kusebutkan tadi itu bukan dariku, tapi Jibril lah dari Allah Subhanahu wa taala yang menyifatinya. Jadi sifat-sifat, kalaupun Anda wahai Ubay melihat itu dengan satu sifat, itu bukan dariku, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fahal li Musa min du'ai yad'u bihi siwa'i du'ai abai. Apakah ia juga memiliki doa yang dipanjatkan selain dari doa-doa para leluhurnya?
Qala na'am yaqulu fi du'aih, inilah doanya. Apa doanya? Ya khaliqal khalq, wahai Maha Pencipta, ya basitar rizq, wahai Maha Pemberi rezeki, meluaskan rezeki, wa falikal habbi wan nawa, falak, dia membelah biji dan intinya, wa bari nasam wa muhyil mauta, wahai yang menciptakan jiwa, ya bariun nisam wa muhyil mauta, wahai yang menghidupkan orang-orang mati, wa mumital ahya, dan mematikan orang-orang hidup, wa daimas sabat wa makhrijat nabat, wahai yang tetap kekal, wahai yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, wa makhrijal nabat, if'al bi ma anta ahluh, perlakukanlah aku sebagaimana engkau layak untuk melakukannya. Inilah doa yang dibacakan oleh Imam Musa Kazim alaihissalam. Man da'a bihazid du'a, barang siapa yang membacakan doa ini, qalallahu ta'ala hawaijah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi seluruh hajat-hajatnya. Wa hasyarahu yaumal qiyamah ma'a Musa bin Ja'far, dan dibangkitkan bersama Imam Musa bin Ja'far di hari kiamat. Barang siapa yang membaca doa ini, Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhannya dan akan membangkitkan pada hari kiamat bersama Musa bin Ja'far. Wa inna Allah azza wa jalla raqaba fi sulbihi, ternyata masih berlanjut, nutfatan mubarakatan zakiyatan radiyatan maradiyah wa samma'a indahu aliyan yakunu lillahi ta'ala fi khalqi radiyan fi ilmihi wa hukmihi wa yaj'alahu hujjatu li syi'ati yahtajuna bihi yaumal qiyamah wa lahu du'aun yad'u. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan sebuah nutfah zakiyah yang suci, radiyah yang diridhoi, yang radiyah yang diridhoi, maradiyah yang diridhoi, wasammaha indahu aliyan, dan namanya adalah Imam Ali itu Ali bin Musa Ridha alaihissalam, yang hari-hari ini adalah hari wiladahnya, hari kelahirannya, sebuah hari yang besar, yang agung. Saya yakin para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, insya Allah memperingati hari ini. Kalaupun seandainya ada ikhwan akhwat jauh dari komunitas Ahlul Bait hidup berada, saya sarankan, saya anjurkan, lakukanlah sedikit selawat, bikin kue ulang tahun, silahkan keluarga menikmatinya, Bapak Ibu sekalian. Para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, bikinlah sedikit peringatan kecil-kecilan. Insya Allah saya yakin Imam Ridha alaihissalam dari Mashhad melihat kita semua. Wasama aliyan yakunu lillahi ta'ala fi khalqi radiyan, dan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya radiyan, keridhaan, fi ilmi wa hukmi, pada ilmunya dan pada hukum-hukumnya, wa yaj'aluhu hujjatul syi'ati, dan dia menjadi hujjah untuk orang-orang Syiah, yahtajuna bihi yaumal qiyamah, dan dia akan menjadi hujjah di hari kiamat, walahu doa, dan ada doa juga sebagaimana ayahanda-ayahandanya. Dan sungguhnya Allah Azza wa Jalla telah meletakkan dalam sulbinya nutfah yang diberkahi, suci, diridhoi, dan yang namanya adalah Ali. Ia akan menjadi orang yang diridhoi Allah Ta'ala di antara makhluknya dalam ilmu dan keputusannya, dan Allah menjadikannya sebagai hujjah bagi syiahnya. Mereka menjadikannya pegangan pada hari kiamat, dan dia memiliki doa yang dipanjatkan. Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Uyun Akhbarul Ridha ini, bagi para, ini tadi doa kan, dan bagi nanti di dalam kitab Uyun Akhbarul Ridha ini ada pahala-pahala yang di mana Imam Ridha alaihissalam, barang siapa yang menziarahinya, entah itu dari dekat maupun jauh, maka Imam Ridha alaihissalam nanti akan datang kepada kita di 3 tempat. Di saat kita mizan, timbangan, di saat kita sirat, dan di saat kita diberikan kitab amal. Bayangkan, itu adalah hal-hal yang sangat menentukan bagi kita semua, dan Imam Ridha alaihissalam menjadi hujjah di hari kiamat.
Allahumma a'tinil huda wa tsabbitni alaih. Ya Allah, beri petunjuk dan a'tinil huda, berikan saya petunjuk, wa tsabbitni alaih, dan wa tsabbitni, jadikanlah saya itu tetap istiqomah, wa syurbi alaihi aminan, dan bangkitkanlah saya dalam keadaan aman, aman la khaufun alaihim wala huzunun wala jaza, itu aman di mana tidak ada ketakutan baginya, wala hazunun, tidak ada kesedihan, wala jaza, dan kepanikan, jaza, huznun, hampir sama. Innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Sesungguhnya engkau adalah ahli takwa dan ahli maghfirah. Kalau seandainya Imam Ridha alaihissalam berdoanya seperti ini, maka wajarlah kalau dia akan mendatangi orang-orang yang menziarahinya nanti di hari kiamat. Maka insya Allah orang-orang di hari kiamat, orang-orang yang berwilayah kepadanya, orang-orang yang berziarah kepadanya, sebagaimana yang kita lakukan, kita aman, la khaufan alaih, wala huznun, wala jaza. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk dan teguhkanlah aku di atasnya, dan kumpulkanlah aku bersamanya dalam keadaan aman. Aman seperti orang yang tiada ketakutan atasnya, tiada kesedihan, dan tiada kepanikan. Sungguhnya engkau adalah pemilik takwa dan pemilik ampunan. Wa inna Allah azza wa jal raqqaba fi sulbihi nutfatan mubarakatan thayyibah zakiyah radiyatan maradiyah wa sammaha Muhammad bin Ali. Sama seperti Imam Ridha alaihissalam, sama seperti imam-imam yang lainnya, mereka juga dianugerahkan nutfah dari nutfah Imam Husain alaihissalam. Bayangkan, dari anak-anak, dan itu diterangkan Rasulullah kepada Ubay, fahuwa syafi'u syi'ati, dan dia adalah memberikan syafaat kepada syiahnya. Allahu akbar, wa warithu ilmi jaddi, dan sebagai pewaris ilmu kakeknya, lahu alamatun bayyinatun wa hujjatu zahirah. Mereka memiliki tanda yang sangat jelas. Kita tahu iza wulida yaqul la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ketika dia lahir, dia langsung mengucapkan kata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Imam Jawad adalah imam yang menjadi imam di saat umur 6 tahun. Pada saat itu masih kecil, tapi imam sudah memiliki posisi makom derajat sebagai imam. Dan sungguh Allah yang maha agung mulia telah menciptakan dalam sulbi ayahnya sebuah nutfah benih yang diberkahi, suci, murni, diridhoinya. Dan Allah menamakan Muhammad bin Ali, maka ia adalah pemberi syafaat bagi para pengikutnya, bagi syiahnya, pewaris ilmu kakeknya, memiliki tanda yang jelas dan hujah yang nyata. Ketika ia dilahirkan, ia berkata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wa yaqulu fi du'ai, dan ia berkata dalam doanya, ya man la syabiha wala misal. Wahai Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada miripnya, wala misal, tidak ada kemiripannya. Antallahu alladzi la ilaha illa ant. Engkau adalah Allah Subhanahu wa taala yang tiada Tuhan selain engkau, wala khaliqa illa ant, tidak ada pencipta selain engkau. Tufnil makhlukin wa tabqa anta. Engkau memusnahkan seluruh makhluk dan engkau tetap abadi. Halimta amman asaka, engkau bersabar terhadap orang-orang yang durhaka, aso, maksiat kepadamu. Wal maghfiratu ridhaka, dan ampunan adalah keridhaanmu. Semoga kita semua mendapatkan ampunan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Man da'a bihadzid du'a kana Muhammad ibn Ali syafi'ahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang berdoa seperti doa ini, maka kita akan mendapatkan syafaat dari Imam Muhammad bin Ali di hari kiamat. Siapa yang berdoa dengan doa ini, maka Muhammad bin Ali yaitu Imam Jawad akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Wa innallaha ta'ala raqaba fi sulbihi nutfatan la baghiyah wala taghiyah barratan mubarakatan tayyibatan tahirah samma indahu Ali bin Muhammad fa'albasaha sakinata wal waqar wa auda'aha al-uluma wa kullu sirri maktum min lakiyahu wa fi sadrihi syai'un anba'ahu bi
wa zarrahu min aduwih, dan sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan dalam sulbinya, yaitu Muhammad bin Ali, sebuah nutfah yang tidak zahir, yang tidak zalim dan tidak melampaui batas, penuh bakti, diberkahi, suci, bersih dan murni, dan Allah menamakan di sisinya sebagai Ali bin Muhammad, atau kita kenal sebagai Imam Hadi. Maka Allah memakaikannya ketenangan dan wibawa, dan mewariskan kepada ilmu-ilmu dan setiap rahasia yang tersembunyi. Siapapun yang menemuinya dan memiliki sesuatu dalam hatinya yang tersembunyi, maka ia akan mengabarkannya dan memperingatkan dari musuhnya. Wa yaqulu fi du'aih, inilah doanya. Ya Nur ya Burhan, ya Muniru ya Mubin, ya Rabbak fini syarras syurur wa afatid duhur wa as'alukan najata yauma yunfakhu fis sur. Wahai cahaya ya Nur, wahai ya Burhan, wahai Burhan sebagai bukti, ya Munir yang menerangi, wahai yang menjelaskan, ya Mubin, wahai Rabb, lindungilah aku dari keburukan-keburukan malapetaka zaman, dan aku memohon kepadamu keselamatan pada hari ditiupnya sangkakala. Kita berdoa terhadap urusan kita saat ini, saat akhir zaman, dengan segala macam persoalan, dengan segala macam kesusahan. Kita semua berlindung untuk senantiasa menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man da'a bihadzal du'a kana Ali bin Muhammad syafi'ahu wa qaidahu ilal jannah. Ya Allah, siapa yang berdoa dengan doa ini, maka Ali bin Muhammad akan menjadi pemberi syafaat dan penuntunnya di surga. Wa inna Allah tabaraka wa ta'ala raqaba fi sulbihi nutfah wa sammaha indahul hasan faja'alahu nuran fi biladi. Sama seperti imam-imam berikut, imam-imam lainnya, ayahnya, kakeknya, bahkan Imam Husain alaihissalam, dia juga dilahirkan dari sulbi yang penuh dengan kesucian yang bernama Hasan, faja'alahu nuran fi biladi. Dia dijadikan cahaya saat dia lahir, wa khalifatan fi ardi, sebagai khalifah di muka bumi, wa izzan li ummati, sebagai keagungan, kemuliaan bagi umat, li ummati jaddi, pada umat kakeknya, wa hadian li syi'ati, dan sebagai para petunjuk bagi syiah-syiahnya, wa syafi'an lahum inda rabbi, dan pemberi syafaat kepada bagi mereka inda rabbih, atas izin Tuhannya, wa nikmata ala man khalafah, dan menjadi azab, menjadi sukar bagi orang-orang yang mengingkarinya, wa hujatul liman wala, dan menjadi hujjah, petunjuk, pegangan bagi orang-orang yang mencintainya, wa burhanal liman ittakhadha imaman, dan dia memiliki burhan, petunjuk bagi orang-orang yang menjadikannya sebagai imam. Kita ketika berbicara tentang Imam Hasan Asy'ari ini, Bapak Ibu sekalian, maka ada banyak hal yang perlu kita bicarakan tentang Imam Hasan Asy'ari. Beliau adalah petunjuk. Kita tahu bahwa Imam Hasan Asy'ari, namanya saja Asy'ar, dia terkungkung di tengah askar, pasukan Bani Abbasiyah. Mereka mengetahui siapa imam-imam kita, dan mereka mengetahui siapa imam terakhir, Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah, yang bakal meluluhlantakkan seluruh kezaliman. Oleh sebab itu, ayahanda mereka semua dijaga, dan mereka dihalangi supaya bisa hidup lanjut. Kita tahu bahwa Imam Hasan Asy'ari usianya tidak lebih dari 25 tahun. Begitu juga dengan Imam Jawad. Mereka masih belia, masih muda, harus mengakhiri hidup di dunia ini. Begitulah upaya mereka supaya untuk menghalangi cahaya ilahi untuk bersinar terang. Akan tetapi yakinlah, percayalah, bahkan hari ini cahaya ilahi ditutupi oleh mereka, akan tetapi cahaya ilahi tidak akan pernah padam. Cahaya ilahi akan terus bersinar
bahkan semakin bersinar, semakin terang insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan puncak sinar itu tiada lain dan tidak bukan pada kezuhuran Imam Mahdi ajalallah taala farajah. Insya Allah, dan saya terjemahkan, dan sesungguhnya Allah tabaraka wa taala menciptakan dalam sulbi Ali bin Muhammad sebuah nutfah, dan dia menamakannya di sisinya Al-Hasan, maka dia menjadikan cahaya di negerinya, khalifah di buminya, kemuliaan baginya, bagi umat kakeknya, pemberi petunjuk bagi pengikut itu Syiahnya, pemberi syafaat mereka di sisi Tuhannya, siksa bagi siapa yang menentangnya, hujjah bagi siapa yang setia padanya, dan bukti kebenaran bagi siapa yang menjadikannya imam. Yaqulu fi du'ai, ada doa. Ia berkata dalam doanya, ya azizul izzi fi izzi, ma a'azza azizal izzi fi izzi, ya azizan azini bi izzik wa ayyidni bi nasrik wa ba'id anni hamazati syayatin wa dafa' anni bida'ik wamna anni biman'ik waj'alni min khiyari khalqik ya wahidu ya ahad ya faradu ya somad. Wahai yang maha perkasa dengan keperkasaannya, betapa mulianya yang maha perkasa dengan keperkasaannya. Semua pakai kata izzah di sini. Dia memanggil Tuhan itu dengan kata izzah, dengan kata keperkasaan, kemuliaan. Wahai yang maha perkasa, muliakanlah aku dengan perkasaanmu, tolonglah aku dengan pertolonganmu, jauhkan dariku bisikan-bisikan setan, dan lindungilah aku dengan perlindunganmu, cegahlah aku dengan penjagaanmu, dan jadikanlah aku termasuk dari makhluk pilihanmu. Wahai yang maha esa, maha tunggal, maha sendiri, maha yang dibutuhkan, maha tempat bergantung, maha tempat berlindung. Manda'a bihazid doa, barang siapa yang berdoa dengan doa ini, hasrahullahu azza wa jal ma'hu wa najjahu minan nar walau wajabat alaihi, ya Allah, barang siapa yang berdoa dengan doa ini, wa najatan minan nar, maka dia akan diselamatkan dari neraka, meskipun dia telah diputuskan sebagai seorang penghuni neraka. Begitulah agungnya mereka. Jadi mungkin pertanyaannya, kenapa kita yang sudah pasti masuk neraka bisa diselamatkan begitu saja? Apakah Tuhan tidak adil begitu? Kita sudah layak masuk neraka tapi diselamatkannya. Ya benar. Untuk kita mungkin seolah-olah itu tidak keadilan bagi para pendosa-pendosa ini. Misalnya ada dua pendosa, satu pendosa juga masuk neraka, satu pendosa juga masuk neraka. Tapi si pendosa ini karena berwilayah kepada imam, seandainya seperti logikanya, maka imam bukan, Allah Subhanahu wa taala tidak ingin melihat ini dua orang yang sama-sama penghuni neraka, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan para imam. Salah satu caranya adalah bahkan orang yang sudah masuk neraka saja itu bisa diselamatkan oleh kemuliaan mereka. Jadi bukan kitanya yang mengatakan bahwa beruntung kalilah kita, ya memang beruntung, tapi begitu besarnya. Jadi jangan lihat dari dua orang pendosa, yang satu diselamatkan, yang satu tidak, tapi lihatlah dari siapa orang, berkah siapa, sehingga orang yang layak masuk neraka bisa diselamatkan sampai masuk ke dalam surga. Wa inna Allah tabaraka wa ta'ala raqaba fi sulbi hasan nutfatan mubarakah. Insyaallah kita akan khusus bahas tentang Imam Mahdi ajalallah ta'ala farajah pada minggu yang akan datang. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau menjadi persoalan, silahkan Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah menyertai saya dalam ziarah ini, dalam kajian ini, di mana manfaatnya buat saya itu
sangat luar biasa karena diskusi ini ditemani oleh Bapak Ibu sekalian. Semoga berkahnya kita dapatkan bersama-sama, kita menjadi para peziarah yang sama dalam satu rombongan. Insya Allah syafaat Imam Ridho alaihissalam menyertai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak Habib, Pak Anjar, Bu Ida, Ibu Fatmeriani, Ibu Fitrinela, Pak Kabir, Muhammad Jawad, Nur Hasanah, Ibu Ririn, Ibu Sandiko, Pak Sendiko atau Ibu Sendiko, mohon maaf kalau salah, Ibu Uni dari Kolaka, dan Pak Windarto. Terima kasih semuanya. Saya mohon izin keluar dari